Alright. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat. Sekarang sudah minggu keberapa ini ya, tampak wajah-wajah yang sudah mulai lelah ya. Semoga bisa menyisipkan kesempatan untuk beristirahat teman-teman semua. Kalian kalau bosan boleh pasang apa yang lucu-lucu ya, virtual background yang lucu boleh, pasang filter boleh juga ya. Katanya kan ini bisa membantu tuh. Jadi kalau wajahnya yang kusam kucel gitu ya kayak saya, terus nggak tahu bisa di apa gitu jadi bright ya, jadi glowing gitu pakai aplikasinya, pakai Zoom. Nggak apa-apa, santai aja. Yang penting happy ya. Kalau happy kalian belajar bisa dengan mudah untuk menyerap ya materi yang dipelajari itu. Gitu kan? Nah, jadi lebih mudah mengingat. Nah, ini seperti yang akan kita bahas pada sore hari ini. Ya enggak? Masih ingat topik bahasan kita apa? Nah, silahkan teman-teman sudah belajar, sudah menyimak materinya, monggo kita gunakan kesempatan ini ya sekitar 30-45 menit. Nggak usah lama-lama biar kalian bisa cepat istirahat ya. Untuk mendiskusikan apa yang sudah kalian pelajari. Mungkin ada yang mau sharing pengalaman juga, ada yang punya tanda tanya di dalam benaknya. Oke, nah itu keluarin aja ya daripada nanti malah justru keluarnya dalam bentuk jerawat. Atau kalau nggak jerawatan keluarnya dalam bentuk apa? Uban. Nah, tahu-tahu rambutnya udah putih semua gitu karena kebanyakan mikir sendiri. Itu ya, itu pembukaan dari saya. Monggo silakan. Siapa yang mau pecah telur nih? Siapa? Ben ini nih topiknya bisa menarik nih, bisa dibawa kemana-mana nih. Oh, Sylvia, silahkan Sylvia. Loh, kok kamu nggak jadi pakai virtual background yang tadi? Silahkan Sylvia, monggo. Suara saya terdengar, dok? Bu? Ya. Jadi saya mau nanya, gimana caranya kita ngelola memori biar memori itu ada di long term memory gitu. Kayak kita mengoperasikan komputer, file di komputer, kita bisa milih mana file yang akan tetap ada di komputer dan mana file yang kita buang gitu. Seperti itu, Bu. Bagaimana? Apakah bisa mengontrol atau bagaimana? Terima kasih. Iya, sama-sama Sylvia. Nah, sebelum saya menjawab, Sylvia ada pengalaman tertentu nggak terkait dengan mengelola ini tadi, mengelola ada banyak hal yang harus ditata di ingatan, Sylvia. Ada pengalaman spesifik barangkali bisa kita jadikan contoh? Misal ada pengalaman yang nggak enak yang pengen kita lupain, tapi kita nggak bisa lupa gitu, Bu. Seperti itu. Yang diingat malah nggak keingat gitu ya? Yang pengen diingat malah nggak keingat. Seperti itu. Baik, oke. Sorry, commute. Terima kasih Sylvia atas pertanyaannya. Jadi, teman-teman, ingatan kita itu kan ibarat komputer ya. Tadi Sylvia mencontohkan nih, kalau folder-folder, ada banyak folder nih di kepala kita. Nah, itu yang sering banget saya jadikan contoh, itu adalah SpongeBob. Kalau kalian masih ingat dulu waktu kecil beberapa tahun yang lalu ya, nonton SpongeBob, ada satu scene di mana SpongeBob itu diminta oleh Tuan Crab. Tahu ya, pada tahu ya SpongeBob ya? Nanti googling lah kalau belum tahu. Kayaknya sih zaman kalian udah ada SpongeBob. Jadi dia diminta oleh bosnya Tuan Crab untuk menjadi pelayan yang high class gitu. Sementara selama ini kan SpongeBob ya di kafe yang santai gitu. Akhirnya dia kalau divisualisasikan di film itu adalah di dalam kepalanya itu ada kabinet ya, filing kabinet, ada bertumpuk-tumpuk gitu, kemudian di dalamnya ada berkas-berkas. Nah, kemudian dia memasukkan berkas mengenai identitas barunya ke dalam locker itu tadi gitu.
Terus kemudian dia jadilah seorang pelayan yang high class gitu, pakai tuxedo, pakai ada apa namanya kayak lapnya yang ditaruh di tangan gini, lap putih pokoknya ini. Nah, pada suatu ketika ada seorang pelanggan yang kemudian menanyakan kepada SpongeBob ini, yang dia sudah berubah gitu ya, sudah glow up jadi pelayan yang kece. Terus pelanggan ini bertanya, namamu siapa? Nah, SpongeBob nggak bisa menjawab. Terus dia bingung, namaku apa ya gitu. Terus kemudian terjadi kekacauan di dalam otaknya. Kemudian dia nyari, waduh ini ingatan-ingatannya udah kacau balau begitu, yang kemudian menyebabkan dia jadinya kayak orang gila gitu, muter lari-lari ke sana kemari. Nah, itu analogi ya, sebagai analogi bahwa dalam ingatan kita ini pertama kita punya batasan memori seperti komputer. Ya, sama. Komputer itu enggak sama sih. Maksudnya komputer dan jenis-jenis artificial intelligence yang lain yang dibuat oleh manusia itu kan terilhami oleh kita ya, ciptaan Tuhan ini ya, bahwa manusia punya kemampuan mengingat. Nah, kemudian contoh dibuatlah artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang bisa fungsinya diharapkan menyerupai. Nah, kemudian ada yang namanya memori. Kalau di komputer kita ada memori. Nah, di kitanya sendiri kita juga punya memori dan kapasitas memori. Nah, itu antara satu orang dengan orang lain bisa ada variasi, bisa berbeda. Kenapa begitu? Kenapa begitu, Bu? Kok nggak semuanya sama gitu? Nah, itu gimana pas pembagian otaknya dulu datangnya telat apa gimana gitu. Ya, itu kalau guyonan ya. Nah, itu berkaitan juga dengan ya memang pada masa konsepsi, pada saat ibu hamil itu ya. Nah, di situ kan janin membutuhkan asupan ya gizi dari ibunya gitu, yang kemudian membantu pertumbuhan organ-organ termasuk juga otak. Nah, sehingga di situ ada yang memang individu kapasitas memorinya itu kecil, ya, ada yang kapasitasnya besar. Kecil ini sehingga dia mengalami kesulitan memang dari sononya untuk memproses informasi dan mengingat gitu ya. Nah, kalau yang gede ya kapasitasnya gede, kayak kalian punya hard disk eksternal, nah itu ininya gede ya, kapasitasnya gede, masukin apa aja muat. Tapi meskipun demikian, kalau terus-menerus dimasukkan tidak ada proses pembersihan seperti yang disampaikan Sylvia tadi, penuh jadinya tidak bisa dimasuki oleh file baru, tidak bisa dimasuki oleh ingatan yang baru. Nah, maka dari itu ya ada perlu kita untuk mengadakan apa ya waktu untuk refleksi ya namanya, untuk kemudian membersihkan diri kita ya. Mana yang perlu kita tidak pikirkan sehingga ya udah ini kita pinggirin aja, tidak perlu kita ingat-ingat gitu misalnya ya. Kemudian mana yang kemudian perlu kita latihkan agar bisa teringat. Nah, balik lagi ke pertanyaannya Sylvia tadi. Tapi Bu, saya itu pengen melupakan tapi tidak bisa. Mengapa? Ini. Itu ya, bilangnya ingin melupakan, tetapi yang terjadi justru kita menjadi sensitif terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hal itu. Nah, karena kita sering terpapar, maka yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya melupa, tetapi justru semakin kuat mengingat. Nah, kenapa kok bisa begitu ya Bu Ide? Gitu. Karena ini berkaitan dengan emosi. Nah, maka kita perlu menetralkan yang namanya emosi ini. Baik emosi itu positif maupun emosi yang negatif, ketika intensitasnya sangat tinggi, sangat kuat sekali, maka itu akan mudah teringat oleh kita. Contohnya apa? Contohnya peristiwa menyenangkan. Oke, kalau saya misalnya kasih clue ke kalian, coba deh, siapa ya? Ada apa hal yang paling kamu ingat di masa kecilmu yang menyenangkan? Nah, itu pasti lebih mudah teringat, gitu. Ya, kemudian kalau saya menanyakan juga misalnya ke Amelia nih, kalau ada apa yang tidak menyenangkan yang kamu ingat gitu. Nah, itu pasti yang dia sampaikan atau dia ceritakan adalah hal yang sangat-sangat emosinya itu muatan negatifnya tuh kuat banget gitu. Sehingga masih diingat. Nah, sehingga teman-teman kalau kalian tadi menyampaikan saya ingin melupakan, nah maka dari itu mari kita coba untuk menetralkan emosi-emosi tadi. Bagaimana caranya? Caranya adalah daripada kita menghindari maka kita coba untuk perlahan-lahan menghadapinya. Ya.
Kita nih kalau takut banget, takut itu kan emosi yang intens ya. Nah, kalau kita takut banget, coba deh kalian ingat-ingat. Saking nggak maunya atau saking takutnya, pokoknya emoh gitu ya, nggak mau. Malah kebawa mimpi. Nah, itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita gitu ya. Sampai seperti itu ingatannya begitu melekat, sangat kuat. Maka untuk menetralkannya coba kita hadapi pelan-pelan ya. Ini ada tekniknya namanya desensitisasi sistematik. Disebut sistematik memang karena kita berhadapannya itu tidak langsung semuanya kita hadapi, tidak, tetapi pelan-pelan. Ya, apa sih yang ditakutkan misalnya? Ini mungkin nanti di materi besok-besok ada juga nih masalah yang atau sudah ya classical conditioning, operant conditioning. Nah, saya lupa nih. Kayaknya minggu depan kayaknya. Nah, itu ketika kita dihadapkan pada stimulus atau hal yang kita mau pelajari tadi ya. Nah, pelan-pelan nih yang tidak kita sukai itu kita hadapi pelan-pelan. Kalau kita menghindarinya, maka emosi negatif akan semakin menumpuk. Ketika itu semakin menumpuk, maka akan semakin di ingatan kita itu maka akan semakin menancap gitu ya, bahwa aku menghindari itu, bahwa aku masih punya PR, aku masih punya tentang itu. Nah, itulah yang menyebabkan kalau kaitannya dengan kondisi psikologis menyebabkan individu itu mengalami ketidaknyamanan secara psikologis. Jadi gelisah, jadi cemas, jadi bingung kayak gitu ya. Nah, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi menghindari secara sosial misalnya kalau itu berkaitan dengan orang, nggak mau ketemu sama dia dan segala macam. Itu yang kita hadapi. Sehingga kesimpulannya untuk pertanyaannya Safira sih? Sylvia tadi. Nah, kita cermati dulu tuh apa yang ingin kita ingat atau apa yang ingin kita lupakan. Kita cermati yang kedua adalah muatan emosinya. Nah, kayak tadi yang di awal saya bilang, kalau kita ingin mengingat sesuatu dengan lebih kuat, maka kita jajarkan atau kita pasangkan itu dengan hal-hal yang menyenangkan. Ya, maka akan lebih mudah kita ingat. Gitu. Contohnya apa? Kalian kalau belajar, kesukaannya apa sih pas belajar? Gitu. Ya, kesukaan saya sambil ngemil, Bu. Ya, oke deh, gitu ya, boleh ngemil. Tapi nanti dievaluasi lagi, jangan sampai malah kebanyakan ngemilnya daripada belajarnya. Nanti jadinya kan kalau makan yang manis-manis, ya giginya jadi rusak. Atau kalau makan micin banyak-banyak, tenggorokannya jadi sakit misalnya. Nah, itu kita evaluasi. Tetapi bolehlah itu sebagai hal yang menyenangkan. Saya belajar sambil mendengarkan musik, Bu, gitu misalnya. Oh, oke, berarti nanti emosi positif yang timbul akibat dari mendengarkan musik yang rileks itu tadi membuat otak kita itu siap untuk mencerna informasi baru dan memasukkannya ke dalam storage system ini, ke dalam wadahnya ini tadi. Oke, itu ya yang kedua. Yang ketiga adalah agar ingatan kita itu tadi menguat, maka kita perlu berlatih. Ya, atau perlu sering mengakrabkan diri dengan itu. Contohnya tadi balik lagi contoh dari Sylvia, folder ya di laptop. Kalau folder itu tidak pernah kalian buka, ya, kalian akan lupa isi foldernya apa aja, ya enggak? Ya, kadang kalau banyak sekali berhadapan dengan file, baru saja kita ngasih nama file itu kita bisa lupa kok. Tadi itu tak namain apa ya filenya ya? Tak masukin ke folder mana ya, sulit untuk melacak. Nah, dengan demikian tadi kalau tadi langkah yang ketiga adalah mengakrabkan diri, itu tadi adalah rehearsal namanya. Jadi dibuka lagi, dilihat lagi, dicermati lagi ya. Mengulangi proses pertama yaitu mengulangi proses memasukkan informasi ke kita ya, memasukkan informasi kan yang pertama, terus kemudian tadi kita cermati apa muatan emosinya yang melekat, kita ambil yang positif ya, sehingga itu bisa lebih banyak melekat pada diri kita, kemudian latihan. Latihan ini banyak caranya, seperti yang nanti kalian akan lakukan juga di dalam mata kuliah ini. Misalnya kalian membaca sendiri, terus kalian diskusi sama teman, ngomong kan,
baca sendiri itu kan menggunakan modalitas apa mata gitu. Kalian mendengarkan rekaman penjelasan saya berarti itu modalitasnya telinga yang kemarin ya yang kita pelajari sensori gitu ya, sensasi dan persepsi kemarin itu. Nah, kemudian kita kalau misalnya mengatakan berarti ada modalitas baru lagi yaitu dari sisi ini organ mulut ya, organ bicara kalian memproduksi suara. Suara nanti kalian dengar lagi kayak gitu. Jadi sering terpapar. Nah, dengan demikian akan inputnya banyak ya, diharapkan bisa melekat lebih kuat gitu. Kalau yang itu biar melekat, kalau ingin melupakan ya tadi itu kita netralkan dulu emosi yang berkaitan dengan hal tersebut, kita hadapi pelan-pelan dengan teknik desensitisasi sistematik ya, pelan-pelan dihadirkan ya. Yang tidak disukai apa? Misalnya pokoknya saya benci orang yang pakai baju merah, saya benci warna merah, atau saya takut warna merah gitu ya, misalnya kasusnya itu. Nah, warna merah yang seperti apa yang ditakutkan gitu? Apakah merahnya itu harus bergerak atau dengan benda yang tidak bergerak juga takut? Ini kalau kasusnya kayak fobia gitu ya. Pokoknya semuanya warna merah Bu, saya nggak mau lihat gitu misalnya. Nah, itu dihadirkan sedikit demi sedikit. Nah, ini nih kecil banget merahnya. Berbahaya nggak buat kamu? Yaitu dalam bentuk lipstik ya misalnya, lipstik warna merah. Oh, tapi saya masih deg-degan gitu. Oke, nanti dicoba dilihat ya warna merahnya. Apa yang menyebabkan kamu tidak suka warna merah? Nah, karena warna merah itu Bu identik dengan apa nih ya yang kejem banget, yang julid banget ya. Oh, warna merah itu identik dengan pelakor. Waduh, saya nggak suka pelakor. Dulu fans bukan dia yang ngefans misalnya idola saya itu rumah tangganya berantakan gara-gara pelakor. Wah ini jadi panjang, nah ini jadinya konseling ya nanti. Nah tapi itulah contohnya desensitisasi dari hal yang terkecil dulu yang bisa diatasi nanti sedikit demi sedikit. Tadi oh ya dia mau cerita dibuka pelan-pelan apa sih ingatan terdahulu yang itu mendasari sikap dia dengan sekarang ini gitu ya. Jadi prosesnya bisa singkat, bisa sedang, bisa panjang, tergantung dari kasus yang dihadapi itu seperti apa. Begitu ya, Sylvia. Ya, silakan. Ada pertanyaan lanjutan, Sylvia? Bagaimana? Sudah Bu, terima kasih banyak. Oke. Baik, silahkan yang berikutnya Alvira ya, yang resen. Silahkan, Alvira. Nah ya, saya izin bertanya Bu. Jadi kan kadang orang itu bisa mimpi kalau saat tidur. Nah, terus bangun-bangun itu tuh kadang tuh keingat mimpinya dengan entah itu dengan jelas ataupun cuma sebagian, dan ada juga tuh yang bisa ingat sampai lama banget gitu. Nah itu saya mau tanya gimana ya Bu cara kerja mimpi itu tuh bisa mempengaruhi memori kita gitu. Padahal kan kalau mimpi itu berarti informasinya itu kita dapetin secara nggak sadar gitu. Seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, memang mimpi itu tidak sadar, betul ya, tadi dibilang Alvira. Karena kita dalam kondisi tidak awake ya, kita tidak terjaga gitu. Kalau kayak gini kan kita sadar, ngomong apa sadar, melakukan apa sadar. Kalau tidur kan enggak. Nah, tetapi yang menariknya di sini dari kekuatan pikiran manusia itu ya, ingatan manusia ya. Minggu kemarin kita sempat menyinggung mengenai ingatan sensorik ya. Bahkan mata kita aja ini merekam ya ingatan, tetapi karena dia hanya sekilas saja gampang lupa. Nah, kalau kita melakukan sesuatu secara intens, maka itu akan mudah masuk ke dalam ingatan kita. Nah, disitulah ada balik lagi nuansa emosi. Ya, kenapa? Karena kita manusia ini nggak bisa pisah-pisah gitu loh. Kita ini kan secara holistik gitu. Kalau mau memahami manusia itu secara keseluruhan, kita bekerjanya secara simultan gitu. Kalian mendengarkan sekaligus melihat, sekaligus ngomong. Nah, itu kan bisa dalam satu waktu ya. Sekaligus juga memproses di sini. Oh ya, apa ya? Sekaligus juga mengingat gitu ya. Oh ya, yang dikatakan Bu Ida itu kayak pengalamanku dulu waktu SMP misalnya. Itu kan langsung gitu.
Tidak, ini selesai dulu, kemudian yang ini berikutnya itu tidak. Sehingga kita ini terpapar dengan banyak sekali stimulus, teman-teman. Ya. Kemudian mana yang itu masuk ke dalam pemrosesan informasi kita? Nah, inilah yang kemudian ada namanya atensi, perhatian. Nah, kalau kalian lagi punya gebetan nih ceritanya, nah kalian akan memperhatikan lebih banyak chat dari dia dibandingkan chat dari yang orang lain, ya enggak? Sehingga ketika ada notifikasi di handphone, begitu langsung seret muncul sekilas namanya, wah, nah ini langsung reaksi secara fisiologis juga muncul, deg-degan gitu misalnya. Terus kemudian jadi lebih bersemangat dan segala macamnya. Jadi sepakat. Nah, sehingga di situ ada proses atensi, memperhatikan dalam-dalam. Nah, itu kalau misalnya tidak bisa terfasilitasi dalam kehidupan nyata ini tadi, maka itu masuk ke dalam ingatan dalam kita, ya, atau disebutnya ketidaksadaran, unconsciousness. Nah, kita simpan di situ. Ini macam-macam isinya. Bisa pengalaman yang menyenangkan. Kalau menyenangkan sih lebih mudah dibawa ke kesadaran ya, karena kita akan lebih rileks kalau menceritakannya. Nah, kalau hal-hal yang tidak menyenangkan, hal yang menyakitkan, memalukan, membuat cemas, membuat takut, nah itu seringkali dia terpendam. Kenapa? Karena untuk menyampaikannya secara langsung kepada orang lain itu kita malu, kita merasa nggak enak, kita merasa khawatir nanti kayak gimana responnya, sehingga lebih banyak kita pendam sendiri. Nah, itulah kalau sudah menumpuk yang saya bilang tadi, kapasitasnya itu sudah overload, di mana kita dalam kehidupan nyata kita juga menghadapi stresor, ya, cemas dan lain-lainnya itu kan selalu ada ya, sumber-sumbernya apa, kayak misalnya ditanyain ditagih bagian tugas misalnya, atau deadline tugas sudah hampir dekat, atau kehabisan duit atau apa, nah banyak sekali. Nah, sehingga itu tadi kemudian muncul dalam bentuk mimpi. Mimpi kita itu tidak bisa kita merancang, ya kan? Wah, nanti malam aku semoga, ya palingan berdoa lah ya, semoga aku mimpi indah gitu. Tetapi kan kita nggak bisa benar-benar merancang nanti itu kamu yang datang dalam mimpiku, terus ada ini, bikin skenario, kan nggak bisa. Nah, sehingga memang ini adalah sarana untuk mengeluarkan. Mimpi adalah sarana mengeluarkan ketegangan-ketegangan yang kita alami, yang tidak bisa kita rilis atau tidak bisa kita keluarkan dalam kehidupan kita yang nyata pada saat kita awake seperti ini, pada saat kita bangun. Ya, sehingga bisa tuh kalau kalian lagi banyak deadline, mimpinya apa? Mimpinya lari maraton. Kayak dikejar-kejar, terus tiba-tiba jadi ahli parkur. Ya kan? So tiba-tiba harus ini lompat sana, lompat sini, terus capek. Nah, bangun tidur kalian detail mimpinya tadi udah lupa, udah kabur, yang tersisa adalah perasaan capeknya. Ya, ngos-ngosannya, capeknya. Ya, itu karena tadi ketegangan. Terus bisa juga menghadirkan tokoh-tokoh yang itu random, ya. Loh, kok ada guruku SMP masuk ke bawah mimpi, padahal aku lagi nggak ngingat-ingat. Kok ada siapa gitu yang tiba-tiba ada jadi tokoh di film mimpinya itu gitu. Kenapa ya pada saat ini? Nah, itu yang kemudian kita bisa jadi ketika kita melakukan analisis mimpi nih, gitu ya, kenapa ada itu yang muncul randomly, tidak kita sangka-sangka. Nah, kita bisa uraikan tuh, apa ya, sekarang yang sedang saya hadapi, apa sih, saya ngerasa nggak nyamannya, kenapa ya? Nah, itu kalau dengan psikolog, kita akan bahas tuh bareng-bareng. Kenapa ya kok saya mimpinya tuh temanya kayak gitu terus. Temanya apa ya? Saya pernah punya klien itu mimpi buruk, dikejar mimpi buruk, temanya itu sama, yaitu tema ketidaksetiaan. Ya, yang mana dia ditipu, berantem dan segala macamnya itu. Nah, dia terganggu dengan mimpi buruknya itu. Kemudian ketika proses konseling, ya itu tadi ternyata ada pengalaman-pengalaman terdahulu yang bukan dengan pasangannya yang sekarang, tetapi dengan pasangan yang sebelumnya. Sehingga kayak dia ini selalu alert, selalu siaga.
Nah, bayangkan kalau terlalu siaga ya, apa-apa dipikir, apa-apa terlalu udah disiapin jurus-jurusnya gitu, kan dia nggak slow, ya toh? Dia kan tegang. Kok tegang itu apa? Kepikiran terus kan? Preoccupied. Pikirannya itu ke situ aja terus. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begini. Nah, itulah yang kemudian memuncul dalam bentuk mimpi buruk itu tadi yang dia alami. Kayak gitu. Itu salah satu contoh. Nah, kita bisa perdalam lagi karena tema atau konten dari mimpinya itu bisa bervariasi. Gitu, ya. Alvira, gimana Alvira? Ada pengalaman dirimu? Mimpi parkur tadi yang kayak saya contohkan, wah, lari-lari kayak dikejar hantu, wah, ada yang kontennya dikejar hantu ya. Kenapa di sini bisa jadi ada vampir gitu? Padahal nggak habis nonton film Cina yang vampir-vampir itu. Tetapi ternyata dia sedang punya masalah sama teman yang menurut dia ini temannya suka makan teman gitu. Jadi yang muncul adalah sosok vampir. Gitu. Karena dia merasa apa ya, kayak vampir itu kan nyedot gitu ya. Jadi dia aku nggak mau pengen melepaskan diri. Misalnya gitu. Ya. Dan Afira. Udah jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mari lanjut. Siapa lagi? Saya izin bertanya, Bu. Siapa ini? Jenny? Iya. Oh iya, Jenny. Silakan. Nanti habis Jenny Putri ya, Kamila. Baik, Bu. Nah, kita kan mempunyai memori long term memory ya, Bu. Ketika kita mempunyai memori tersebut, lalu kita tuh ingin menghilangkan memori itu karena sesuatu, misalnya kita pengen move on gitu, Bu. Nah, caranya supaya bisa menghilangkan long term memory tersebut itu bagaimana ya, Bu? Apakah kita harus membuat suatu interference atau bagaimana supaya memori itu tuh jauh dari kita gitu, Bu? Ya. Oke, nah ini pertanyaan Nokia nih, 1 juta umat ya. Gimana sih? Kayak kalau minggu lalu tuh tak contohin lagunya Geisha kan ya, lumpuhkanlah ingatanku itu ya. Nah, teman-teman, apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak bisa dihapus. Satu, ya, tidak bisa dihapus. Benar atau benar? Benar. Ya, benar. Kita tidak bisa menghapusnya. Gitu, karena memang sudah terjadi gitu. Ya, di masa lalu itu tidak bisa kita benahi karena sudah kejadian. Nah, tapi yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menetralkan. Ya, caranya menetralkan gimana, Bu? Saya tahu, Bu, kalau harus netral itu saya tahu, move on netral itu saya tahu. Caranya gimana gitu. Nah, caranya adalah tadi sudah sempat saya sebutkan, yaitu dengan cara desensitisasi tadi itu. Kemudian yang kedua adalah dengan menyadari emosi kita. Ya, oke. Ini noise-nya dari mana ya? Oke. Nah, kita menyadari emosi kita dan yang paling mudah itu adalah restating, mengatakan kembali, oh aku terganggu ternyata, gitu ya. Sesederhana itu teman-teman. Jadi ketika kalian nggak suka terhadap sesuatu dan kalian diam saja, nah itu sudah satu poin minus sebenarnya. Ya, memang kita tidak selalu ngomong ke orang lain, tidak selalu ngomong ke orangnya ya, kayak gimana-gimananya, barangkali karena untuk menghindari konflik itu misalnya, ya oke, nggak apa-apa atas pertimbangan itu. Tetapi paling tidak kita mengakui kepada diri kita sendiri. Ya, aku nggak suka, pokoknya tuh aku sebenarnya nggak suka, dia kayak gitu tuh aku nggak suka. Nah, itu sudah melegakan. Ya, jika dibandingkan dengan kita mengatakan bahwa nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa, masih nggak apa-apa, ya, masih bisa aku tahan-tahan misalnya. Padahal sebenarnya sudah tidak bisa, sudah capek. Gitu ya. Oke. Misalnya tadi itu situasi yang
tidak kita sukai gitu ya, kita mencoba mengatakan kepada diri kita untuk apa namanya, coba deh aku ingin mengatasinya seperti apa, aku beri kesempatan kepada diriku untuk ini ku terima ya, ini pengalamannya memang sudah kejadian seperti ini. Ini self talk ya contohnya. Self talk. Ini memang sudah kejadian seperti ini. Jadi ya memang ini terjadi di hidupku. Yang aku bisa lakukan adalah menerimanya. Sekarang aku masih sakit hati. Nah kayak gitu-gitu contohnya. Sekarang aku masih sakit hati, sakit banget. Nah, itu adalah contoh penerimaan terhadap emosi. Nah, kalau kita ingkar, ya sebenarnya masih sakit, terus kita, nggak apa-apa. Nah, itu hanya kayak geser doang gitu loh. Tadinya di depan, tapi kita sembunyiin ke belakang, terus kita tutup-tutup sama hal-hal yang lain. Nah, masalahnya itu tetap ada di situ nggak? Iya kan, masih ada di situ. Dan ketika kita misalnya ini coba divisualisasikan, udah ditaruh di pojokan belakang. Tapi kalau kita melihat, kita kan masih ingat, kita tahu bahwa oh itu masalah ada di situ, oh itu masalah. Tapi kalau masalah itu ada di depan kita, terus kemudian kita menghadapinya dengan oh ya kamu masalah ya, kamu membuat aku jadi bete, aku jadi marah, ya kamu memang masalah. Nih, oke. Nah, kita lihat itu, kita hadapi. Ya, itu cara menganalogikannya ya. Jadi kalau coba ditarik ke pengalaman kalian masing-masing gitu, cara analogi itu bisa berjalan atau enggak gitu. Yang bisa dilakukan misalnya dengan menggunakan post-it gitu ya, di tempat-tempat yang mudah kita lihat, itu membantu kita untuk desensitisasi sistematik gitu. Aku nggak suka sama si X ini karena begini-begini. Nah, itu journaling atau menulis itu membantu kita untuk memvisualisasikan apa yang ada di kepala kita itu kan nggak kelihatan. Tapi kalau kita menuliskannya itu kan kelihatan. Aku nggak suka sama dia, pokoknya aku nggak suka. Apa sih yang nggak aku suka? Nah, coba deh ditulis. Pokoknya aku nggak suka banget. Banyak yang tidak aku sukai. Nah, coba deh tulis. Bisa sampai 10 nggak? Lah, ternyata cuma 1, ternyata cuma 3 yang bisa aku tuliskan yang tidak aku sukai dari dia. Jadi kenapa ya sebenarnya? Nah, itu menjadi bahan refleksi lagi. Selanjutnya. Nah, agar teman-teman lebih mudah untuk menetralkan ini ya, mintalah bantuan kepada orang terdekat yang dipercaya. Kenapa? Karena ada orang, ada sparring partner gitu, teman diskusi itu membantu untuk menetralkan karena ada 2 sudut pandang. Kalau hanya dari sudut pandang kita saja, subjektivitas sangat tinggi, ya itu tadi, nggak senang ya pokoknya aku nggak senang gitu. Nah itu agak-agak sulit kalau kita mau menetralkan. Waduh Bu, saya nggak punya teman deh, saya nggak percaya sama teman saya misalnya. Nah itu satu kompleksitas lagi, misalnya sekarang banyak nih fasilitas untuk konseling misalnya. Nah, cobalah ya untuk melakukan konseling kayak gitu di startup itu kan sekarang banyak banget ya layanan secara online yang bisa diakses gitu. Sekedar untuk mendapatkan other point of view, sudut pandang yang lain gitu. Nah, kalau sudah diobrolin, nah semakin kita sering ngobrolin itu, lama-lama intensitasnya tadi ya, Jenny, yang tadinya nggak mau dengar, pokoknya dengar itu udah langsung wah tumut-tumut gitu, karena kita sudah terbiasa. Nah itu desensitisasinya tadi jalan, ya nggak sensitif lagi kita. Oh ya itu udah cerita lama itu, ya emang kayak gitu tuh. Nah sekarang sudah bisa menertawakan yang kemarin nggak mau didengerin itu tadi. Ya, itulah ketika tandanya sudah seperti itu, proses desensitisasi ya, menghilangkan sensitivitas tadi itu berarti sudah berjalan dan berhasil, ada progresnya gitu. Kita sudah tidak lagi terganggu atas hal-hal yang terjadi di masa lalu kita yang kita anggap sebagai hal tidak menyenangkan tadi itu, berarti sudah mulai netral. Pengalamannya, kejadiannya tetap ada, tetapi yang berubah adalah bagaimana kita merespon terhadap kejadian itu. Nah, kalau sudah berjalan seperti itu, lama-kelamaan Jenny dan juga teman-teman, itu nggak penting. Ketika itu nggak penting, akan menjadi lupa dengan sendirinya. Tergusur.
dengan hal-hal lain gitu. Tetapi kalau kita menolak tadi itu, sebenarnya kan kita tahu itu namanya denial, ya, menyangkal. Nah, ketika deny seperti itu, ya akan tetap ada di dalam lubuk hati kita ini, kita masih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, bisa nih menipu orang lain dengan bilang aku nggak apa-apa, tetapi gimana mau nipu diri sendiri? Ya, yang tahu papa nggak papanya, kalau dirinya sendiri bisa nggak dibohongin? Nah, itu pertanyaannya. Ya, balik pertanyaan lagi ke diri sendiri. Oh iya, ya kalau kayak gitu ngapain ya saya bohongin diri sendiri gitu ya. Mendingan di ini aja, dirilis aja gitu. Itu ya Jenny ya. Sudah bisa menjawab? Sudah, Bu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sekarang Kamila. Iya, Bu. Jadi saya cerita dulu ya, Bu. Dulu pas SMP itu, saya kalau berangkat sekolah itu 3 orang, naik sepeda. Itu kan kita biasanya itu lewat jalan A gitu ya, semisal gang A. Nah, tapi kan kadang itu gang A itu ditutup atau apa lewat gang B. Nah, pas kelas 12 itu, kan ujian-ujian gitu ya, Bu. Jamnya itu beda. Nah, salah satu temenku ini kan berangkat sendiri. Tapi dia itu nggak bisa sampai sekolah gitu loh, Bu. Jadi kan jalan A itu kan yang biasa dilewatin itu ditutup, jadi harusnya lewat jalan B. Tapi dia tuh nggak bisa sampai sekolah, terus akhirnya dia pulang lagi buat dianterin. Nah, soalnya dia itu nggak mau Bu kalau nanya. Dia tuh yakin kalau jalan yang dilewatin itu udah benar gitu loh, padahal salah. Nah, itu gimana ya Bu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali ya Kamila. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Ini kaitannya dengan, bisa kita kaitkan dengan bahasan kemarin, yaitu ingatan visual. Ya, memahami peta. Nah, ini kayak Dora ya, memahami peta. Katakan peta gitu. Ada orang-orang yang bisa mudah memvisualisasikan ingatannya, kayak kalian merem gitu ya, coba terus saya mau ke sana gitu. Mau kemana ya contohnya? Mau ke Tugu. Ini kalau dia kan yang di Jogja nih. Kalau mau ke Tugu berarti saya harus keluar dulu ke jalan besar. Ini kalau dari rumah saya ya, keluar dulu ke jalan besar, Jalan Adi Sucipto. Itu nanti tinggal lurus aja, ngelewatin pertigaan UIN, terus perempatan Gejayan, terus perempatan Galeria, terus perempatan Gramedia, terus pertigaan apa yang jalan satu arah itu McD, terus habis itu perempatan Tugu. Nah, itu kan kita memvisualisasikan, kita belajar. Nah, ada memang orang-orang yang mengalami kelemahan dalam memvisualisasikan itu, sehingga ketika dia dihadapkan kepada rute-rute tertentu, dia kesulitan untuk mengingatnya. Dia perlu cues yang lain, perlu tanda bantuan yang lain. Gitu. Ya, itu barangkali yang terjadi pada teman Kamila waktu itu ya, dia biasanya kalau berangkat bertiga gitu, dia nebeng, dalam artian dia nggak mikir. Dia ngikutin aja dua temannya. Nah, sehingga pada saat dia sendirian ya, dia bingung sebenarnya. Plus tadi yang Kamila sampaikan bahwa dia nggak mau bertanya, ya sudah, artinya dia muter-muter sendiri dengan peta yang ada di kepalanya. Nah, akhirnya terlambat datang ke sekolah, lebih baik pulang lagi. Nah, begitu. Memang ada gitu ya. Kita ada yang kesulitan untuk memecahkan maze. Sebenarnya peta itu kan kayak maze ya. Nah, ini belok ke kanan, belok ke kiri, nanti ini mentok, berarti harus balik lagi ke mana. Nah, seperti itu. Itu kita akan terbantu dengan ada penanda-penanda gitu kalau kalian ingat ini. Teman-teman yang dari luar Jogja, Kamila dari mana Kamila? Dari Sragen, Bu. Sragen, sudah pernah ke Jogja ya? Kalian udah pernah? Iya, ini sekarang di Jogja. Oh, kalian sekarang udah kuliah di kampus semua ya? Oke. Kemarin dulu waktu pertama kali datang ke Jogja, butuh waktu berapa lama kamu menghafalkan jalan atau cara kamu dari kosan ke kampus FKG? Butuh berapa lama? Ini tanya saya kan juga. Kamila.
nggak sampai 5 menit soalnya jaraknya itu dekat. Oh, dekat banget. Kamu kosnya di mana? Sendowo? Bukan, di Kinanti. Oh, di Kinanti 1. Kinanti. Ya. Oh, ya. Sebelah utara ya. Ya, nah itu enggak ada tantangannya ya. Maksudnya tinggal keluar jalan raya, seret belok kanan sudah masuk, belok kanan lagi masuk parkiran itu ya, gampang itu. Nah itu kalau maze-nya semakin rumit, maka yang dibutuhkan oleh otak kita kerjanya kan jadi lebih banyak yang ingat. Ya belok kanan, belok ke kiri. Nah, kalau teman-teman suatu saat nanti ada kesempatan main ke rumah saya, di perumahan saya ini, nah ini jalannya itu aneh gitu. Nggak ada persimpangan yang gampang kayak persimpangan perempatan gitu kan gampang ya. Nah ini pertigaan terus belok lagi, nabrak pertigaan lagi ya, saya aja jelasnya susah itu. Nah dia orang baru, Pak Gojek itu banyak yang kesasar kalau nganterin alamatnya ke tempat saya itu sering jadi ini. Nah itu penjelasannya ya, Kamilah, ingatan visual. Nah kemudian memang ada kesulitan itu kalau di realnya kehidupan nyatanya tidak hanya visual lagi tetapi visual spasial atau visual garis hubung spasial, atau kalau istilahnya kalau dijadiin satu ada visual spasial. Nah, ini ada yang mengalami kelemahan dalam membayangkan itu sehingga saya sulit mengendarakan kendaraan gitu, sulit nyetir. Itu dia lebih enak, lebih gampang daripada mikir, susah nyasar ya, lebih baik dia yang dianterin misalnya kayak gitu. Semoga temanmu sekarang sudah lebih canggih ini ya. Dengan banyak berlatih. Nah, itu tadi yang saya tanyakan. Kalau sering lewat bolak-balik kemudian menemukan ini ternyata salah ya, kesasar kalau lewat sini, dia belajar, besok lagi nggak lewat situ. Gitu. Cari jalan yang lain biar nggak kesasar gitu ya, sampai akhirnya dia fix punya rute nih. Rute yang tercepat adalah lewat sini. Nah, rute yang rute kedua, backup plan-nya kalau sini nggak bisa berarti lewat sini. Kalau ini nggak bisa lewat sini gitu. Nah, sebenarnya itu di otak kita ya, yang kemudian ditiru oleh aplikasi-aplikasi itu. Nah, kalau teman-teman sekarang lebih banyak mengandalkan aplikasi daripada mengasah ingatan kalian sendiri, nah disitulah akan mengalami kemunduran kitanya. Kita jadi bergantung terhadap gadget itu tadi ya. Kalau nggak ada gitu, nggak ada Google Map, ya nggak bisa kemana-mana. Padahal sebenarnya Google Map itu mencontoh cara kerja dari otak kita, ingatan kita ini gitu. Ya, kapan-kapan cobalah bolang, nggak usah pakai, nah berani nggak ya? Nggak usah pakai Google Map. Oke. Tadi kayaknya ada yang resen lagi ya. Vanes mana tadi? Ya Bu, saya izin bertanya. Jadi kan ada yang sering bilang kalau misalnya satu kesalahan itu bisa menutupi 1000 kebaikan seperti itu Bu. Apa itu gimana ya Bu itu sistemnya itu ya Bu? Atau memori campur emosi atau bagaimana ya Bu? Kok bisa orang itu misalnya ngelakuin kesalahan tapi dia itu udah ngasih 1000 kebaikan gitu loh Bu, tapi tetap hilang. Iya Bu, tetap emosi Bu, tetap marah gitu loh Bu. Itu kenapa ya Bu? Iya, betul. Marah itu adalah respon, berarti ada stimulusnya. Stimulusnya adalah tadi kesalahan. Nah, ini cara kerjanya, kita kan hidup di masa sekarang ya, di sini dan saat ini. Ya, kalau stimulusnya itu adalah stimulus yang recently, yang baru-baru saja terjadi gitu, maka itu yang menjadi dominan di yang sedang kita pikirkan gitu. Ya, sehingga kalau kita mau recall kebaikannya, mengingat-ingat lagi kebaikannya apa saja, itu kan butuh energi ya. Ingat-ingat apa ya ini. Padahal sekarang yang butuh untuk direkognisi atau yang butuh untuk diterima adalah mangkelnya. Nah, kalau sudah tahu nih kayak gitu, berarti yang bisa kita lakukan adalah segera memfasilitasi kemangkelan itu. Wah, aku mangkel. Itu dulu P3K-nya ya. Mengakui bahwa sekarang emosi yang sedang kita alami adalah A, ya, mangkel, sedih, kecewa, gondok, dan kawan-kawan. Begitu. Ya, kemudian baru setelah itu akan terasa lebih lega ketika kita sudah
nguntapke ya kalau bahasa Jawanya. Kalau sudah mengekspresikan, ya take a moment, a while, tuh kasih pause dulu, berjeda dulu. Ya kalau tadi marah banget sama orang ini, coba deh ngapain dulu gitu. Minum dulu kah, cuci muka dulu kah, tarik nafas dulu kah, makan dulu kah, apa gitu. Nah, dalam proses itu akan ada penurunan intensitas. Tadi marah banget, kemudian agak slow. Bentar, aku tadi kenapa toh gitu, gitu. Aku tadi marah kenapa toh? Oh kayak gini ya. Oh gini. Nah, dengan berjeda itu menghindarkan kita dari melakukan respon yang lebih besar daripada stimulusnya. Ya, kalau kita langsung itu meledak gitu ya. Nah, kemungkinan besar dapat terjadi penyesalan setelahnya. Kalau kita nginget-nginget lagi, kita jadi kayak bumerang gitu. Ya ampun, ternyata aku ya lebay juga ya gitu. Ya, malah nggak enak sendiri, malu sendiri atau gimana. Jadi di hold dulu, setelah di acknowledge tadi, setelah di restate, diungkapkan kembali tadi itu aku marah ini. Terus ya aku marah. Kita kan bisa menandai itu. Nah, misalnya marah itu reaksi fisiknya gimana? Kalau saya biasanya tangan tuh jadi dingin, anyep. Nah, terus kayak ada keringatnya gitu loh. Terus ya jelas itu jadi deg-degan gitu. Tapi yang bisa saya notice banget itu tiba-tiba di sini kayak zeng, kayak anyep gitu tangannya, dingin. Nah, ini mesti sesuatu yang nggak beres nih. Entah saya marah, terus kemudian kayak terserang gitu ya, ada yang mau menyakiti atau situasi yang nggak enak gitu. Nah, itu tandanya. Berarti kalau seperti itu, wah ini nggak beres ini. Wah ini nggak beres. Oke. Tarik nafas dulu. Ini aku nggak baik-baik aja sekarang. Jadi aku harus ngapain? Oh, duduk dulu. Gitu. Atau berdiri. Atau rebahan. Nah, kenapa harus bergerak, Bu? Nah, ketika bergerak, nah ini ada kita namanya grounding. Kita jadi ingat, oh memijak tanah, memijak dari lantai itu ya. Terus kalau kita dari duduk, kemudian jadi berbaring, oh ada kulit kita ini bersentuhan dengan permukaan kasur misalnya. Nah, itu membuat kita aware bahwa ini saya sekarang di sini sedang di sini. Saya sedang merasakan ini. Kemudian plus nafas tadi itu, ya. Jadi kita enggak kalau marah atau apa ya emosi yang intens itu kan kita ini jantungnya detaknya lebih kencang, terus habis itu nafasnya kan kayak pendek-pendek gitu loh. Nah itu kita nggak sadar, maka kita sadari gitu. Oh ya, saya harus nafasnya lebih pelan-pelan. Nah sekaligus berjeda. Kenapa toh tadi itu? Oh kayak gini. Oh, aku marahnya kenapa ya? Ya, karena kalau kondisi dalam emosi yang memuncak seperti itu mau nginget-nginget kayak yang dibilang Vanessa tadi, oh dia udah baik sama aku, ya ngel gitu, nggak bisa, sulit itu. Sama ketika kalian kecewa terus harus, nah pokoknya aku tuh harus bersyukur sekarang ya, susah gitu ya. Oh, yang dominan sekarang itu adalah kekecewaannya kok ya, atau hati-hati. Ya, hati-hati dengan emosi intens itu tadi biar nggak kembali jadi bumerang ya yang merugikan diri kita sendiri. Gitu, Vanes ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi tadi Indi, Kusniarni Indi, Saputri. Silakan. Nanti setelah itu Valisa ya. Iya, Bu. Valisa nanti pertanyaan terakhir ya. Ingin bertanya. Jadi Ya, kenapa silakan. ya, Bu? Kita tuh nggak inget pas kita masih di kandungan gitu atau enggak pas bayi juga kayak ya nggak inget gitu itu gara-gara sensor memorinya belum terbentuk sempurna gitu atau gimana? Betul sekali Indi. Ini kayak kalau zaman dulu ada Baby Genius itu ada film tuh. Jadi bayi-bayi itu ternyata mereka bisa ngomong dan saling berkomunikasi di antara mereka sampai dengan 2 tahun. Ini cerita fiksi sih, cerita fiksi. Begitu dia umur 2 tahun gitu, kemampuannya untuk kemampuan kecerdasannya itu tadi bisa berkomunikasi dengan sesama bayi itu menghilang. Nah, ini fiksi memang, tetapi juga ada bagian yang didasari dengan sains juga.
Nah, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Indi bahwa perkembangan manusia itu bertahap, ada tahapannya. Nah, sehingga kalau misalnya organ-organ tubuh kita itu tadi proses terbentuknya pada saat di dalam kandungan ibu ketika kita masih jadi janin, ya kan. Nah, kemudian di situ semakin tambah usianya ya, usia kandungannya, setelah lahir ya usia setelah lahir ya berapa bulan jadi berapa tahun. Nah, gitu ada pertambahan kemampuan yang kita miliki sampai mencapai puncaknya yaitu pada usia-usia seperti kalian ini. Jadi kalian ini sedang dalam peak moment ya, mohon manfaatkan secara optimal ini ya, dari sisi perkembangan pemasakan fisiologisnya juga sedang kuat-kuatnya, sedang hebat-hebatnya. Jadi kalau hujan-hujanan nggak pakai jas hujan itu kayaknya nggak bakalan sakit gitu ya. Kalau pergi keluar malam nggak pakai jaket itu kayaknya nggak masuk angin ya usia-usia kalian ini. Ya, tapi nanti kalau 10 tahun berikutnya gitu kena AC dikit langsung ya keroan, masuk angin. Nah, seperti itu, jadi ada tahapannya. Nah, sehingga kita tidak bisa mengingat memang ya kejadian-kejadian pada saat kita masih bayi. Tapi Bu, katanya ada tuh trauma dalam kandungan. Ya, itu gimana Bu? Nah, ada bahasan seperti itu. Nah, sebenarnya itu lebih ke neurotransmitter yang ini ada zat-zat yang itu nyambung ya dari ibu ke janin di dalam kandungannya. Sehingga pada saat ibu itu, maka ibu hamil itu harus dijaga. Itu salah satunya tidak boleh stres itu ketika ibu hamil, ya dia mengalami stres atau sampai depresi katakanlah. Nah, itu ada ketidakseimbangan neurotransmitter di otaknya yang nyambung karena ibu ini satu badan dengan bayi dapat janin dapat makanan dari plasenta ibunya sehingga di sini kondisi ibunya akan sangat berpengaruh kepada janin, ya. Kondisi ibu yang tidak stabil ini akan menyebabkan perkembangan di otak anak ini ya neurotransmitter yang masih dalam proses perkembangan pertumbuhan di dalam janin ini di dalam rahim. Nah, itu juga mengalami gangguan. Nah, ini yang menyebabkan si anak tersebut ya ketika dia lahir dia akan cenderung memiliki karakteristik tertentu. Misalnya temperamennya dia jadi shy person, jadi orang yang pemalu, pendiam kayak gitu. Nah, penjelasannya ada di kaitan antara secara fisiologis tadi itu ya, neurotransmitter yang tidak seimbang tadi itu yang bukan menular ya istilahnya apa ya? Ya nyambung gitu ya antara ibu dan janinnya. Begitu. Kalau dibilang anaknya ini ibunya dulu pada waktu hamil mengalami kekerasan gitu. Terus anaknya pas lahir kok jadinya begini begitu misalnya ya. Nah, itu penyebabnya adalah bukan karena si janin ini mengingat apa yang terjadi. Tidak. Ya belum bisa mengingat, tetapi yang terjadi adalah ada ketidakseimbangan zat. Ya. Neurotransmitter dan zat-zat kimiawi lainnya yang menjadi tidak seimbang dalam proses perkembangan janin di dalam rahim begitu ya. Kalau mengingatnya belum bisa mengingat. Nah, sedikit-sedikit kita mengingatnya gitu. Usia toddler gitu tidak semuanya kita bisa ingat juga gitu. Hal-hal yang spesifik banget gitu, paling 1-2 ya. Apa yang ini masih ingat pada saat usia 4 tahun? Ada nggak nih? Nggak ada. Ya itu paling 1-2 gitu ya. Paling ingatannya mungkin juga udah kabur ya karena kita belum bisa menangkap stimulus itu dengan sempurna. Paling ingatannya kayaknya aku ingat dulu tuh digendong sama kakek. Digendongnya di mana? Nggak tahu di mana. Kamu pakai baju apa? Nggak tahu. Tapi rasanya kayak pernah enak banget, nyaman banget itu ya digendong sama kakek. Nah itu gitu. Jadi yang kita grasp itu otak kita menyimpan tadi ada muatan emosinya, kemudian ada informasi-informasinya. Tapi kalau prosesornya kita ini tadi belum maksimal, ya kita tidak bisa mengolah info itu tadi dengan hasil yang optimal. Begitu. Itulah menyebabkan kita tidak bisa mengingat pada masa ingatan-ingatan pada masa kita masih kecil, kabur ya.
menangkap informasinya masih kabur. Begitu. Terima kasih. Oke, silakan Valisa. Begini Bu, saya kan pernah mendengar katanya tuh ingatan perempuan itu lebih tajam daripada ingatan laki-laki. Apakah itu benar Bu? Lalu apakah itu karena faktor jenis kelamin ataukah faktor lainnya? Begitu. Terima kasih. Ini kalau ngajak berantem ya tadi itu ya, nyambung sama Vanessa tadi itu ya. Kalau cewek, waduh, ya bulan kemarin dibawa, 2 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu masih dibawa semua gitu. Ya, nah ini apa namanya, perdebatan yang sangat sengit dan kontroversial gitu ya. Kontroversial maksudnya ada peneliti yang menemukan perbedaan gender ini tadi berpengaruh, ada yang menyebutkan tidak. Jadi memang sangat kontekstual ya. Ada ranah-ranah, ada anggapan kalau misalnya laki-laki itu lebih mudah mengingat peta, sehingga kalau dia jadi driver tuh driver handal misalnya gitu. Tapi nggak selalu juga gitu. Tidak bisa kita generalisir bahwa seperti itu, karena ada faktor-faktor lainnya yang berkontribusi selain dari ingatan itu. Misalnya saja apa, faktor interest, minat. Ya. Kalau misalnya cewek ini dia apa namanya, dia punya minat misalnya detektif ya, nah itu terus dia senang cerita detektif, senang mengulik-ngulik ya, ini sumbernya gini. Nah barangkali dia akan lebih cermat ya dibandingkan dengan laki-laki yang dia ya memang nggak tertarik hal-hal kayak gitu, dia pengen tahunya ya yang umum-umum aja gitu, sehingga dia tidak sanggup juga untuk mengingat banyak hal detail misalnya. Nah, ada anggapan kalau misalnya perempuan tadi itu nggak bisa jadi driver yang handal, ya karena visual spasialnya perempuan itu payah, ya belum tentu gitu. Ada juga tuh itu yang di pengemudi bus antar kota antar provinsi, Wonogiri Jakarta, ada perempuan, ya, kok nggak nyasar? Ya, ya pakai Google Maps Bu itu ya mungkin sih, nah, tapi itu tidak bisa kita generalisir. Jadi kita perlu melihat konteksnya gitu ya, sehingga kita tidak secara terburu-buru menjatuhkan stigma bahwa laki-laki bisa begini, perempuan bisa begini, sedangkan yang lain tidak. Nah, sepertinya itu ada banyak faktor lain yang berpengaruh. Ada minat, ada intelijensi ya, kecerdasan, kemudian ada juga dari sisi fisiologisnya, ada orang yang matanya jeli gitu ya, memang jelas, ada orang yang penglihatannya nuwun sewu misalnya ya kurang karena minus atau silindris dan segala macamnya, sehingga sulit untuk menangkap informasi visual misalnya, sehingga dia sering lupa, kelewatan. Ada yang buta warna ya gitu. Jadi itu faktor-faktor yang lain. Ada pendidikan, yang faktor lainnya juga yang bisa berpengaruh gitu. Chef ya, cowok-cowok itu ya ternyata mereka lebih mudah mengingat ya bumbu-bumbu dapur ya dibandingkan dengan perempuan yang tidak tertarik untuk memasak ya toh. Nah, bisa jadi seperti itu ya, sehingga nggak bisa ngebedain antara gula halus sama garam itu bedanya apa. Merica sama ketumbar bedanya apa, nggak tahu ya. Kenapa? Karena tidak sering bersinggungan dengan itu. Sehingga kesimpulannya balik lagi dari pertanyaan Sylvia yang paling pertama tadi, bahwa kalau kita mau mengingat sesuatu maka sering-seringlah kita berhadapan dengan hal yang ingin kita ingat itu ya, rehearsal, latihan itu membantu tadi itu informasi baru kemudian masuk, kemudian kita olah, kita simpan, kita hadirkan kembali, simpan, hadirkan kembali, begitu terus sampai lanyah ya, sampai menjadi ini mudah bagi kita untuk recall kembali di situ ya, gitu bisa ya. Oke. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Baik, ada lagi? Sudah cukup ya? Nggak terasa nih sudah hampir 4:30. Teman-teman terima kasih atas obrol-obrol sorenya hari ini. Nanti teman-teman bisa menyimak lagi sambil tiduran ya, yang nyaman biar masuk ke dalam ingatan jangka panjangnya ya, biar
apa tadi bisa dicari sendiri contoh-contohnya yang relate dengan kehidupan kalian di kehidupan nyata. Begitu, terima kasih semuanya sudah ini sudah dicatat ya kehadirannya ya, Vanes ya. Ampun Bu, ini mau di SS enggak ya Bu? Belum kamu screenshot. Ya udah di screenshot. Semuanya boleh on cam dulu. Ya, silahkan. Oke, boleh pakai yang lucu-lucu ininya, filternya, biar semangat, warna-warni. Wah. Sampun Bu, ajeng kula screenshot 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Sampun Bu. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting. 1, 2, 3.